Agen infeksius protozoa skitosoma dari kelompok 5. Nuraziza, Salsa metamevia, Naurah Siva Syaukia, Nuriskawati Iskandar, Lintang Apriyani Kirana, dan Nur Arsy Asmaraniasisa. Agen infeksius protozoa. Protozoa adalah organisme bersel satu yang bisa bergerak, makan, dan berkembang biak. Mereka hidup di air, tanah, atau jati parasit di tubuh makhluk lain. Protozoa termasuk prokariotik, artinya punya inti sel yang terlindungi. Berbeda dengan bakteri yang prokariotik, mereka bisa berbentuk aktif, disebut tropozoid, atau dalam bentuk bertahan hidup, yaitu kista. Menurut Putri Atal 2024, skistosoma. Skistosoma adalah cacing pipih, parasit yang hidup di pembuluh darah mamalia. Sebagai inang definitif dan berkembang biak secara seksual, cacing ini bersifat dioecious berkelamin terpisah dan dapat menyebabkan penyakit skistosomiasis yang umum terjadi di wilayah tropis dan subtropis. Selain menyerang manusia, menurut Webster et al. 2013, skistosomiasis juga bersifat zoonosis karena dapat ditularkan dari berbagai mamalia lain yang terinfeksi. Infeksi ini, meskipun jarang mematikan, dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan fisik yang signifikan. Dalam beberapa kasus, interaksi antar spesies skistosoma yang berkerabat dekat dapat memicu terjadinya hibridisasi. Menurut Nurul Raub, Candy Anggraini 2016, nama spesifik agen infeksius skistosoma SPP. 3 spesies skistosoma penting yang menginfeksi manusia. Menurut Dela Pilihan, Rata, Andy Konang 2018, pertama skistosoma mansoni ditemukan di Pulau Afrika, Brasil, Suriname, Venezuela, dan Kepulauan Karibia. Kedua skistosoma japonicum tersebar di Asia, seperti Cina, Filipina, dan Indonesia, Sulawesi Tengah. Ketiga skistosoma haematobiom umum di Afrika, sebagian Indi, dan Timur Tengah. Jalur agen masuk ke dalam tubuh patogenesis. Berikut adalah proses penularannya secara rinci. Pilihan, Rata, Andy Konang 2018. Pertama, telur cacing keluar lewat urin atau feses masuk ke air menetes jati mirasidium. Kedua, mirasidium menginfeksi kaum artawar jati Sarkaria, larva infektif. Ketiga, Sarkaria dilepas ke air, menembus kulit manusia saat kontak air mandi, berenang, mencuci. 4. Dalam tubuh. Sekaria jati cacing dewasa, hidup di usus, hati, paru dan kandung kemih, lalu bertelur lagi. Kelima, risiko meningkat karena kebiasaan mandi atau beraktivitas di sungai, buang air sembarangan, dan lingkungan yang tidak bersih. Mari kita simak contoh proses penularan ke host lain. Pertama, telur cacing. Skistosoma keluar dari tubuh manusia yang terinfeksi melalui urin atau feses ke lingkungan air. Mereka menetas menjadi larva mirasidium yang kemudian menginfeksi keong artawar tertentu. Kedua, di dalam tubuh keong, larva berkembang menjadi Sarkaria. Ketiga, manusia terinfeksi ketika melakukan kontak langsung dengan air yang mengandung Sarkaria, misalnya berenang atau aktivitas lain di perairan yang terkontaminasi. Keempat, setelah masuk ke tubuh manusia, Sarkaria berkembang menjadi cacing dewasa dan bermigrasi ke organ tertentu, tergantung spesiesnya, seperti kandung kemih, usus, hati, atau paru-paru. Setelah itu terjadi faktor risiko. Penularan sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, seperti seringnya mandi atau mencuci di sungai, buang air besar di tempat terbuka, dan kurangnya penggunaan alat pelindung diri saat berada di daerah endemis. Respon tubuh terhadap agen infeksi skistosoma menyebabkan 3 tahapan gejala menurut Barsem, Esmat, Andy Albes 2013. Pertama, akut, muncul saat awal infeksi, dan migrasi cacing pergerakan cacing di dalam tanah. Kedua, subakut, cacing dewasa menetap, terbentuk granuloma radang di sekitar telur mati yaitu S. haematobiom, saluran kemih, danis, mansoni dan japonicum, usus besar. Ketiga, kronis, terjadi akibat reaksi peradangan jangka panjang
kerusakan organ seperti fibrosis hati, penyumbatan saluran kemih, dan gangguan fungsi organ. Tahapan dan gejala yang timbul akibat agen. Gejala bisa berupa kelelahan, nyeri perut, hingga komplikasi seperti kerusakan hati atau gangguan belajar pada anak. Menurut Israel et al. 2024. Cara pencegahan dasar agen infeksi. Pertama, hindari kontak langsung dengan air tawar. Di daerah endemik wilayah geografis dengan sanitasi buruk. Kedua, gunakan air minum yang aman. Ketiga, persiapan air mandi yang aman dengan cara direbus atau disaring. Keempat, keringkan tubuh setelah terkena air. Kesimpulannya, skistosomiasis adalah penyakit tropis yang diabaikan, disebabkan oleh cacing skistosoma, dan ditularkan melalui air yang terkontaminasi larva dari keong air tawar. Infeksi berkembang melalui beberapa fase, dan dapat menyebabkan kerusakan organ serius. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah dengan sanitasi buruk. Saran, video ini diharapkan membantu mahasiswa keperawatan memahami infeksi skistosoma. Untuk pengembangan, perlu ditambahkan pembahasan tentang pencegahan, diagnosis, dan penata laksanaan secara klinis, agar lebih aplikatif atau digunakan dalam praktik. Thank you.